Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Curi 2 telepon genggam milik karyawan minimarket di Kabupaten Maros. Seorang residivis pencurian ditangkap polisi. Ayah dan anak pemotor korban kecelakaan di Bukit Disampodo, Kota Palopo akhirnya meninggal dunia. Juru parkir yang bantu ambulan keluar dari kemacetan di Kabupaten Maros mendapat hadiah dari Bupati. Dinas Pemadam Kebakaran mengevakuasi tangan seorang siswa yang tertusuk pagar sekolah saat tengah bermain. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit. Bagaimana ini? Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun ini harus menahan sakit ketika lengannya tersangkut di pagar besi sekolah di Biringkanaya, Kota Makassar. Evakuasi pun dilakukan tim damkar karena lengan siswa ini tertancap ujung pagar yang tajam. Petugas harus ekstra hati-hati saat menggerinda besi yang menusuk tangan bocah ini. Ini agar tidak bergetar dan membuat luka semakin parah. Setelah 10 menit, proses evakuasi pun selesai. Diduga peristiwa ini terjadi ketika siswa terjatuh hingga akhirnya tersangkut di pagar. Jadi korban itu Pak, tangannya dia tertancap posisinya, tertancap di besi pagar. Nah, jadi untuk melepaskan itu kami pakai gurinda dengan ball cutter. Kita lapis dulu pakai kain dengan kanebo supaya dia efeknya tidak terlalu terasa kalau dipotong. Nah, dia kurang lebih itu tidak sampai 10 menit Pak. Kita sudah potong semua besinya, korban sudah naik di mobil. Kini bocah tersebut tengah menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Diduga tak kuat menanjak, truk berjalan mundur dan menabrak minibus dan sepeda motor di Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit. Minibus berwarna hitam ini mengalami rusak di bagian sisi kiri badan mobil setelah tertabrak truk yang berjalan mundur saat melintasi tanjakan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada Jumat pagi pekan lalu. Diduga beratnya beban truk juga menghancurkan ban sebelah kanan mobil. Akibat peristiwa ini, satu sepeda motor juga ikut rusak. Truk yang melaju dari arah barat ke timur ini diduga tak mampu menanjak sehingga mundur dan menabrak kendaraan yang ada di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi minibus dan penumpangnya sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Andi Makassau karena mengalami luka ringan. Tiba-tiba terlambat menggunakan persneling, bergerak mundur, kemudian menabrak kendaraan ini, mobil Toyota Innova. Pak, dari jiwa Pak, korban jiwa. Informasi dari saksi di TKP, penumpang dengan beserta pengemudi mobil Innova dirawat di rumah sakit. Diimbau kepada seluruh pengemudi agar selalu memeriksa kondisi kendaraan saat akan berjalan dan pastikan seluruh komponen berkendara berfungsi normal. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II menggelar panen raya di Desa Samangki di Kabupaten Maros dalam program ketahanan pangan nasional. Dari panen raya hampir 100 hektar ini diperkirakan hasil produksi mencapai 5 hingga 8 ton per hektar. Hampir 100 hektar lahan padi di Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros menggelar panen secara serentak. Panen raya varietas padi Inpari 8 dan Inpari 42 dilakukan dengan menggunakan 6 unit mesin combine harvester. Hasil panen raya dalam program ketahanan pangan nasional ini langsung dikemas dalam karung dan dijemur. Untuk dijual, harga gabah dipatok seharga Rp6.500 per kilogram sesuai dengan arahan Presiden. Ini untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi petani dari tengkulak. Setelah hasil ini langsung masuk ke karung, lalu dijemur
hasil jemur inilah berupa gabah itu yang sesuai arahan Bapak Presiden sudah dipatok harga 6.500 itu bisa terjaga lalu dimasukkan ke Bulog. Memang selama ini kalau tidak ada personel TNI yang dari Kodim di lapangan itu bisa tengkulak itu sudah mulai bermain dengan melihat padi-padi yang dijemur. Alhamdulillah pada hari ini kita panen sekitar 99 hektar, yang mana per hektarnya itu sekitar 5 juta ton. Jadi di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak bantuan dari teman-teman teknik, Pak Dandim, sehingga ada Pak Kapolres yang telah banyak memberikan edukasi kepada masyarakat kami tentang bagaimana bercocok tanam yang baik, mulai dari tanam sampai penjualan. Tak hanya panen, kegiatan ini juga dirangkai dengan penyaluran bantuan sembako dan penyerahan 2 unit traktor kepada kelompok tani. Panen varietas Impari ini merupakan hasil tanam selama 4 bulan dan diharapkan memberi kontribusi terhadap target swasembada pangan nasional. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Pada Bapak Ilham yang berkenan hadir di Kabupaten Maros, khususnya di Hari Bakti ke-78 TNI Angkatan Udara, Lanut Sultan Hasanuddin menggelar sunatan massal gratis di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Kegiatan ini disambut antusias warga karena meringankan biaya hitanan. Sudah melaksanakan kegiatan Sebanyak 150 anak dari Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros mengikuti kegiatan sunatan massal gratis yang digelar oleh TNI AU Lanut Sultan Hasanuddin. Kegiatan yang berlangsung di SDN 170 Pengembangan ini dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-78 TNI Angkatan Udara. Sunatan massal ini menjadi bentuk nyata kepedulian sosial TNI AU terhadap masyarakat pelosok. Selain membantu meringankan beban ekonomi, kegiatan ini mempererat hubungan emosional antara TNI AU dan warga. Kegiatan ini juga membantu warga karena meringankan pengeluaran biaya hitanan. dan wujud semangat dari itu kita Lanut Sultan Hasanuddin mendharma baktikan semangat beliau, melanjutkan melestarikan semangat keinginan cita-cita beliau dengan kita mendharma baktikan hal yang kecil di masyarakat desa Kecamatan Tompo Bulu ini dengan kegiatan sunatan massal yang kebetulan juga antusiasme masyarakat di sini cukup baik. Total dari peserta sunatan massal ini sekitar 150. Sangat membantu atau gimana? Daftarnya gimana, Bu? Daftarnya? Di sana yang suruh Jadi memang sangat membantu ya, Bu? Iya. Lumayan lah. Diharapkan kegiatan ini bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial di pelosok daerah. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Juru parkir yang bantu ambulan keluar dari kemacetan di Kabupaten Maros mendapat hadiah dari Bupati. Hadiah diberikan berupa sepeda dan uang tunai sebagai apresiasi niat tulus dalam membantu sesama. Kamis siang lalu menjadi momen tak terlupakan bagi Justin, pria yang berprofesi sebagai juru parkir di persimpangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. La Palaloi, Kecamatan Turi kali ini. Justin disambangi langsung Bupati Maros saat sedang mengatur jalan. Bukan tanpa alasan, Bupati datang setelah aksi Justin mengawal ambulans menuai pujian di masyarakat. Sang Bupati pun memberi hadiah sepeda dan uang tunai atas aksinya menolong sesama. Ya, kami melihat atas nama masyarakat ini sangat gembira karena beliau ini menolong. Ternyata memperlancar karena kala arus lalu lintas dan waktu itu menolong ada ambulans yang harus kena macet sampai 2 kilo, beliau ini memperlancar. Dan beberapa informasi dari netizen bahwa Ahmad ini malah biasanya memperlancar, malah kalau ada yang mau menyeberang dia tidak meminta apa-apa, bagi betul-betul ikhlas mau membantu. Saya kaget juga, tiba-tiba Bapak Bupati langsung muncul. Saya tidak tahu juga. Tidak tahu. Tadi saya memang tahu itu Pak Bupati. Tahu tadi pas bilang itu Pak Bupati tahu. Tahu orangnya? Iya, saya tahu. Ya, Pak, tahu ya? Iya. Tadi dikasih apa tadi? Dapat hadiah sepeda. Sepeda.
Iya. Sama apa? Sama uang. Sama uang. Apa? Aksi Justin sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Justin terekam kamera warga saat mengawal ambulans yang membawa pasien dengan berjalan kaki sejauh 5 km. Justin melakukan ini agar ambulan terbebas dari macet. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rido Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.